pada podcast kali ini. Selamat datang dan terima kasih untuk teman-teman sudah hadir meluangkan waktu pada podcast kali ini. Kalau ngomongin dunia perkuliahan, pasien itu salah satu hal yang paling sering dipikirkan mahasiswa itu apa itu? Banyak dari kita yang dari awal masuk kuliah itu sudah punya target, pokoknya lulus harus semua. Tapi menariknya, beberapa tahun terakhir itu muncul fenomena yang cukup ramai dibahas. Semakin banyak mahasiswa lulus dengan IPK tinggi, jadi semakin banyak juga yang tidak kuat dan berjuang. Yang dulu terasa istimewa dan berlalu itu, sekarang jadi hal yang sangat umum untuk ditemui. Namun, di sisi lain, ada pertanyaan besar yang mulai muncul. Kalau hampir semua orang yang punya nilai tinggi, apakah nilai itu masih benar-benar mencerminkan kemampuan hidup? Apalagi saat ini kita juga melihat yang lain, pengangguran permintaan juga meningkat. Banyak lulusan itu kesulitan untuk mencari kerja, dan perusahaan lebih melihat skill serta pengalaman dibandingkan sekedar nilai pasti nilai. Nah, dari situ muncullah istilah yang hari ini kita akan bahas bersama, yaitu inflasi nilai atau inflation. Kondisi ketika nilai akademik terus meningkat, tetapi belum tentu diikuti peningkatan kualitas atau kompetensi yang nyata. Dan tentu pembahasan ini juga untuk mengatakan bahwa IPK itu tidak penting. IPK tetap penting, tapi mungkin pertanyaan sekarang adalah apakah IPK saja sudah cukup untuk menghadapi dunia kerja dan masa depan yang terus berubah. Karena itu, hari ini kita akan membahas fenomena ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari kenapa inflasi nilai bisa terjadi, dampaknya bagi dunia pendidikan dan dunia kerja, sampai bagaimana mahasiswa bisa kita berkembang bisa menghadapi masa depan. Baik, untuk memulai diskusi hari ini, mari kita menyapa narasumber kita. Silakan perkenalkan diri. Halo, perkenalkan aku Nadia Ismail sebagai pemateri 1. Halo, aku Nurul Fadlia sebagai pemateri 2. Materi pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan inflasi nilai atau inflation ini? Dan kenapa fenomena itu sekarang sedang dibahas? Oke, jadi sebenarnya fenomena inflasi nilai ini nggak cuma terjadi di Indonesia aja, tapi juga masalah internasional gitu loh. Nah, inflasi nilai itu ketika nilai akademik mahasiswa itu terus naik. Tapi kenaikan ini tuh nggak selalu dibarengi kayak kenaikan kemampuan siswa yang sebenarnya gitu. Nah, akibatnya jika nilai IPK atau akademik rata-rata siswa itu semuanya kayak hampir tinggi semua gitu loh. Nah, kan sekarang semakin umum, jadi itu bukan suatu hal yang dipandang spesial atau prestisius gitu. Misalnya nih, dulu untuk dapat nilai 3,8 itu susah banget. Nah, sekarang mungkin bisa aja ya, hampir satu angkatan semuanya itu dapat 3,8. Nah, dari beberapa sumber yang aku baca, peningkatan nilai ini bisa terjadi karena tekanan dari sistem pendidikan itu sendiri. Contohnya nih, dari data yang diperoleh oleh Kumparan setelah melakukan penelusuran dengan meminta rata-rata IPK di beberapa kampus. Contohnya yang pertama dari UI. Persentase lulusan S1 dengan predikat cum laude itu naik drastis dari 16,8 pada Februari 2015 menjadi 74% pada Agustus 2023. Artinya ini kan nilainya naik ya, hampir 4 kali lipat, bahkan lebih. Wow, ini sangat fantastis sekali ya teman-teman. Nah, sedangkan di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, jumlah lulusan cum laude di beberapa program juga meningkat tajam. Yang awalnya 381 orang atau sekitar 30,4% pada 2015 menjadi 1.206 orang atau 57,3. Wow, setengahnya lebih ya. Ini data Desember 2023.
Selanjutnya nih dari universitas yang terkenal juga, UGM. Rata-rata IPK mahasiswa itu meningkat dari 3,32 pada 2012. Nah, pada 2024 menjadi 3,59. Nah, fenomena ini kan tadi udah sempat aku singgung nih, kalau di beberapa kampus internasional bahkan kayak Harvard itu juga mengalami inflasi nilai. Oke. Nah, kalau data dari Harvard University, lebih dari 60% nilai mahasiswa itu predikannya A, dengan median GPA naik dari 3,49 menjadi 3,83 dalam 2 dekade terakhir. Nah, beberapa laporan internal itu juga menyebut bahwa sistem penilaian Harvard itu sekarang mulai gagal nih menjalankan fungsi utamanya buat alat pembeda kemampuan akademik mahasiswanya. Lalu di Inggris sendiri, jumlah lulusan yang predikat first class honors juga naik tajam dari 16% pada 2011 menjadi 38% pada 2021. Nah, dari beberapa data ini sudah jelas ya bahwa inflasi nilai itu nggak cuma terjadi di Indonesia saja, tapi juga merupakan masalah internasional. Karena kalau kita lihat, berarti memang ada perubahan dalam sistem pendidikan kita. Jadi, apakah IPK itu masih bisa menjadi kemampuan mahasiswa? Karena kalau kita lihat sekarang, misalnya waktu itu masih banyak, makin banyak gitu. Tapi di sisi lain, penggunaan sarjana itu belum meningkat. Menurut Bapak, apakah IPK ini juga masih relevan sebagai dokter akademik? Sebenarnya IPK itu memang penting ya dalam tahap seleksi awal terutama. Namun untuk seleksi selanjutnya itu skill dan pengalaman yang berbicara. Banyak lulusan yang memiliki IPK sedang, namun mereka justru lebih unggul daripada dari orang yang memiliki IPK tinggi. Karena mereka yang memiliki IPK sedang itu memiliki bukti, portofolio, dan juga pengalaman yang kuat gitu. Lalu kan kemudian di era sekarang itu kita mengalami pergeseran cara rekrutmen pekerjaan ya. Nah selama puluhan tahun itu IPK menjadi faktor utama dalam rekrutmen. Namun bukan karena IPK itu menjadi indikator yang paling utama, tetapi IPK digunakan karena IPK itu merupakan cara yang paling mudah untuk digunakan dalam menyaring ribuan lamaran pekerjaan gitu. Dan juga ada salah satu dari perusahaan swasta itu yang masih menggunakan IPK dalam rekrutmen pekerjaan. Dan juga di sisi lain, dari data Kemendikbudristek itu banyak lulusan yang tidak bekerja sesuai dengan bidang studinya, sebanyak 80%. Banyak ya, cukup banyak ya kalau kita lihat itu. Jadi kan seperti nilai IPK itu sebenarnya masih relevan digunakan, namun itu hanya sebagai tahap awal dalam seleksi masuk pekerjaan. Selanjutnya tetap menggunakan skill dan pengalaman. Sekarang itu ada pertanyaan berikutnya. Kan banyak muncul anggapan bahwa dunia kerja itu lebih dibutuhkan oleh orang dalam atau relasi dengan lingkungan. Menurut Kakak, sebenarnya pengaruh networking atau organ dalam dunia kerja saat ini itu bagaimana? Dan cara mahasiswa yang tidak punya koneksi tetap bisa bersaing secara sehat di dunia kerja. Jadi dalam riset Kakwir itu menunjukkan bahwa 60-85% posisi pekerjaan itu diisi melalui jaringan dan dari lowongan kerja. Ini
bukan hanya semata ya, tapi ini adalah suatu realita yang diabaikan oleh sistem pendidikan yang hampir tidak pernah mengajarkan mahasiswa bagaimana cara membangun relasi atau koneksi profesional. Jaringan itu sebenarnya bukan hanya untuk menambah atau menambah teman gitu ya, namun jaringan itu merupakan suatu tentang membangun suatu namun jaringan itu merupakan tentang membangun relasi yang bermanfaat dan saling mengayomi gitu ya. Nah, bagaimana cara mahasiswa yang tidak punya koneksi tadi itu bisa dilakukan untuk yang pertama seperti dalam seminar, kemudian mengikuti konferensi industri dan juga acara-acara alumni. Sehingga kan di dalam acara alumni itu siapa tahu ada dari alumni itu yang memiliki lapangan pekerjaan atau informasi pekerjaan. Jadi mereka bisa membantu untuk mahasiswa tersebut dalam masuk ke dunia pekerjaan itu. Kemudian juga ada memanfaatkan proyek digital yang seperti buat link up itu, ya LinkedIn, seperti LinkedIn itu kan juga tidak hanya mendaftar di itu. Kemudian yang kedua itu bisa melalui proyek digital seperti LinkedIn tadi. Nah itu mahasiswa itu tidak hanya mendaftar, namun mereka memanfaatkan fitur-fitur dalam web tersebut agar juga dapat memiliki suatu relasi juga kan bisa ya dari proyek digital tersebut. Dan juga yang juga ada bergabung dengan komunitas profesional online seperti Discord, Telegram, kan banyak ya Telegram itu informasi info gitu, itu kan juga banyak. Kemudian yang ketiga itu juga jaga relasi dengan dosen, itu juga penting ya kan. Dosen juga pasti memiliki relasi yang banyak, sehingga kalau kita itu bisa menjaga relasi dengan dosen tersebut bisa memberikan kita itu info-info juga tentang pekerjaan itu. Jadi ini kan disebutkan bahwa kalau mau membangun koneksi pekerjaan bisa lewat dosen dan guru. Tapi banyak dosen yang ternyata kayak ada itu ya kayak gitu. Nah, cara mahasiswa itu membangun relasi atau koneksi profesional dengan dosen-dosen yang susah belajar bekerja sama dengan berkomunikasi juga. Kemudian itu gimana? Tadi kan biasanya dosen itu nggak mungkin kalau kita berbagi ya mungkin ya karena mungkin sibuk atau gimana, tapi kan pasti ada dosen yang mau membantu mahasiswa dalam menjalankan atau mencari pekerjaan setelah mereka lulus dalam dunia pendidikan. Kan biasanya emang dosen itu ada yang kayak kita dekat gitu ya. Ini ya fenomena itu tadi relasi atau koneksi dengan segala bentuk dari ekonomi seperti ACS gitu tadi demi kemampuan akademik. Menurut kakaknya, apakah ini menjadi dampak dari inflasi nilai? Ketika IPK sudah terlalu cukup dipercaya sebagai ukuran kualitas seseorang, yang apakah kondisinya ada membuat mahasiswa merasa bahwa membangun koneksi itu jauh lebih penting daripada benar-benar membangun kompetensi. Oke, sebenarnya kalau kita bilang IPK nggak penting itu juga nggak bisa ya, karena masih ada kampus yang emang konsisten untuk ngasih nilai itu dengan jujur dan sesuai kemampuan. Nggak semuanya itu kayak ngasih nilai itu kayak banyak katrol gitu lah ya. Jadi fenomena katrol
kalau nilai itu biasanya terjadi di kampus-kampus atau prodi-prodi yang non-konvensi gitu. Nah, contoh prodi yang konvensi itu seperti apa? Seperti kedokteran, itu dan juga teknik. Intinya yang bidang lain yang terkait keselamatan gitu ya. Nah, tanggung jawab mereka dan keputusan mereka kan penting ya, karena dan kemampuan mereka itu juga sangat penting karena mereka kan juga apa ya kayak urusannya itu dengan nyawa orang gitu loh. Jadi kan nggak bisa kan kalau kampus tuh ngasih nilai kalau di kantor gitu. Jadi harus benar-benar sesuai kemampuan. Kalau memang nggak lulus juga nggak lulus. Kalau memang lulus dengan nilai yang baik juga harus dikasih nilai yang baik. Karena ini berkaitan dengan nyawa orang. Nah, IPK itu juga kan dibutuhkan ya buat nyari beasiswa dan juga syarat administratif seperti PNS, UMP, UMN dan juga kayak perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi ya. Jadi sepertinya nggak berguna. Terus masih banyak orang yang berpikir atau mungkin nilai atau IPK itu bisa dijadikan bukti kalau memang mahasiswa itu tuh konsisten gitu, punya manajemen yang baik dan waktunya, belajarnya dan lain-lain gitu. Jadi itu. Jadi kayak yang berubah itu bukan IPK yang punya bisa berdiri sendiri gitu. Intinya kayak bisa membuktikan kualitas diri. Nah sekarang itu kita perlu penunjang kayak portofolio, pengalaman, dan juga kompetensi nyata yang diperoleh dari magang terus proyek-proyek seperti tadi. Jadi berarti kalau memang belum menulis standar itu ya harusnya bisa ditulis aja kan dan sebagainya. Kalau memang kompetensi yang baik, tentu nilai yang diberikan juga harus sesuai. Jadi IPK itu kan banyak mahasiswa yang sudah terlanjur hanya menjadi IPK saat kuliah. Itu untuk masuk ke pendidikan baru. Sebenarnya mereka itu harus untuk mengejar awal mereka ya. Kalau mereka itu kan pasti mereka ingin mengejar lain untuk bisa masuk ke dunia pekerjaan. Sebenarnya masuk ke dunia pekerjaan itu tidak ada diterima. Jadi kalau kalian itu ingin diterima, itu emang pertama seleksi awal biasanya pakai nilai ya. Namun untuk seleksi yang tahap selanjutnya itu kalian juga butuh portofolio dalam lamaran pekerjaan kalian agar kalian itu agar pimpinan perusahaan itu bisa melihat kemampuan kita. Jadi memang IPK itu bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa secara akademik. Namun portofolio itu juga lebih kuat menunjukkan bahwa kita sudah melakukan. Jadi mereka itu bisa melihat bahwa kita potensi yang ada di dalam diri kita, sikap-sikap kita, bagaimana cara kita bekerja gitu. Nah, yang ada di dalam portofolio itu bisa jadi seperti proyek akademik. Nah, proyek akademik ini dikerjakan dengan serius, tidak hanya sekedar tugas, tapi juga ada hasil yang bisa ditunjukkan. Kemudian yang kedua juga bisa membuat artikel atau mengupload, mempublikasikan artikel ke beberapa blog atau jurnal makro juga bisa. Terus kemudian yang ketiga itu juga kita bisa bikin produk digital. Sekarang kan banyak ya aplikasi web yang bisa menjual produk digital. Itu juga bisa membangun brand kita dan kita juga dikenal banyak orang. Terus kemudian juga ada yang kedua di saat waktu masa-masa pendidikan itu ada pengalaman yang nyata seperti magang dan juga organisasi itu sebenarnya juga penting. Yang pertama adalah yang magang tersebut dalam data itu menunjukkan bahwa lulusan diploma memiliki tingkat pengangguran yang rendah yang awalnya itu dari 305.261 pada tahun 2020 dan menjadi 170.527 pada tahun 2024. Nah, alasannya karena pada
pada lulusan diploma itu lebih banyak prakteknya daripada teori, sehingga mereka itu lebih mengenal dunia pekerjaan, dunia luar gitu. Kemudian juga di dalam magang tersebut kita juga harus pintar-pintar dalam memilih tempat. Jadi jangan hanya mengejar SKS, kita itu juga harus memilih tempat agar kita juga mendapatkan ilmu yang bisa kita salurkan nanti di dunia pekerjaan juga. Kemudian juga kita bisa meminta tugas yang lebih menantang biar kita nanti di dunia pekerjaan itu tidak kaget-kaget banget gitu. Terus juga penting buat mendokumentasi sebagai bukti, nanti kan bisa dimasukkan ke portofolio juga. Dan yang terakhir itu juga dapat membangun relasi. Kan biasanya kalau di magang itu banyak ya yang nanti kalau lulus kalian di sini aja gitu ya, bekerja di sini, karena kan mereka sudah melihat potensi yang ada di diri kita, bagaimana cara kita bekerja juga. Terus yang organisasi tadi kan, jadi kalau di organisasi kita itu bukan hanya ingin sekedar menambah poin, tapi juga bisa berfungsi sebagai sinyal alternatif yang lebih kredibel. Selanjutnya ke organisasi. Ikut organisasi dalam kampus itu tidak hanya sebagai nambah-nambah di CV ya, namun organisasi yang benar-benar berguna itu kalian pernah kayak menjabat, kalian pernah jadi pemimpin organisasi gitu ya, kayak contohnya jadi ketua atau ketua pelaksana dalam beberapa kegiatan program kerja gitu. Kemudian juga kalian dalam menghadapi kegagalan dalam organisasi tersebut, itu kan juga kayak bisa menjadi langkah kecil kita untuk menghadapi dunia kerja yang selanjutnya. Kemudian juga kita bisa membangun tim, kita bisa menciptakan suasana tim yang dapat digunakan untuk bekerjasama, komunikasi, gitu. Kakak ini kan dari bicara soal portofolio tapi bagaimana dengan mahasiswa dari daerah waktu pengalaman kurang mampu, tidak punya waktu atau punya kondisi, karena kan ikut organisasi itu kan kita butuh biaya lebih ya, nanti mungkin bikin salonnya, bikin lanyardnya, dan lain-lain itu mereka. Jadi kalau menurut saya nih, kan sekarang tuh menjamur sekali ya, banyak bootcamp atau semacam seminar gitu ya yang dilaksanakan beberapa lembaga di Instagram. Kita bisa menemukannya banyak banget nih di media sosial, dan kebanyakan juga mereka itu bootcamp itu tadi itu gratis gitu loh. Dan aku juga sebenarnya pernah ikut ya, dan di dalamnya itu mereka itu kayak ngasih kita semacam portofolio nih setelah kita menyelesaikan bootcamp tersebut. Jadi mungkin itu untuk teman-teman dengan kondisi yang demikian bisa dijadikan alternatif untuk mengikuti bootcamp gratis seperti itu, dan nantinya juga bakalan dapat portofolio yang berguna untuk dunia kerja. Oke, sekarang kita masuk ke penyebab terjadinya inflasi nilai sendiri. Untuk kakak materi 1, kan sistem pendidikan kita ini kan secara tidak langsung itu memang mendorong untuk mendapatkan nilai yang baik gitu. Menurut kakak, apa akar utama dari fenomena inflasi nilai yang sekarang terjadi di dalam kampus? Oke, kalau menurut saya ya, yang paling mendasar atau yang paling umum itu karena akreditasi kampus yang dilaksanakan oleh BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, dalam proses pengakreditasiannya itu kan dari BANPT itu kan mempertimbangkan dari nilai akademik mahasiswanya juga. Nah, dari sini kan muncul
kayak semacam pemikiran dari institusi-institusi bahwa nilai itu adalah segalanya, dan nilai itu nilai lulusan rata-rata mahasiswa yang bagus-bagus akan membuat citra kampus mereka akan bagus juga. Nah, dorongan akreditasi ini akan memunculkan kayak suatu praktik gitu, di mana banyak akademisi atau dosen, bahkan kampus itu sendiri yang mungkin cenderung mengatrol nilai mahasiswa gitu. Padahal yang mungkin aja pengatrolan nilai itu dilakukan dengan nggak masuk akal gitu, misalnya terlalu jauh daripada kemampuan asli mereka. Terus yang kedua, kan di banyak kampus kan ada sistem evaluasi dosen gitu ya. Biasanya nih mahasiswa itu mengevaluasi dosen itu berdasarkan nilai yang dosen kasih. Kebanyakan dosen kebanyakan mahasiswa seperti itu. Nah, di sini kan kayak harusnya ya sistem evaluasi kan bisa untuk mengukur atau memperbaiki proses pembelajaran. Nah, di sini malah terjadi kayak proses apa ya, tawar menawar gitu lah ya intinya. Kalau misal mahasiswa pengen nilai bagus atau dosen pengen nilai bagus, artinya mereka harus sama-sama ngasih feedback yang bagus gitu. Lalu ada budaya kayak minta berbeda nilai. Ada banyak mahasiswa yang mungkin ambisius gitu, jadi nggak suka meminta perbaikan nilai. Sebenarnya ini nggak salah sih ya, bisa dimaklumi karena nilai tinggi itu bisa diperlukan bagi beasiswa, rekrutmen kerja dan lain-lain. Nah, kalau di Amerika sendiri tuh ada yang mana ya, pemikiran mahasiswa yang kan kita udah bayar nih, masa kita dikasih nilainya dikit gitu. Terus ada juga kritik nih dari para pakar pendidikan kalau sistem penilaian di Indonesia itu kurang bisa untuk memverifikasi kualitas lulusan secara independen. Kayak contohnya seperti yang dikatakan Muhammad Boni kepada Pikiran Rakyat, objektivitas kumlaut ini baru bisa diuji ketika lulusan ini bekerja. Jadi kemampuan real seseorang itu bakal kelihatan ketika mereka udah terjun ke lapangan kerja secara langsung, nggak bisa dibuktikan secara objektif melalui nilai aja. Tapi ada juga yang bilang kalau mungkin sekarang mahasiswa itu lebih berbeda. Jadi inflasi nilai itu begitu itu karena memang mahasiswa sekarang lebih banyak tentang ada beberapa itu pendapat apa gimana? Menurut saya ya, kalau itu sebenarnya balik lagi, kalau kita itu belum punya sistem untuk memverifikasi apakah benar lulusan kita itu benar-benar gimana ya, sanggup atau memiliki kemampuan sesuai dengan nilainya. Jadi sebenarnya saya nggak bisa berpendapat banyak karena memang saya punya keterbatasan, Indonesia punya keterbatasan kalau kita belum bisa menilai apakah benar-benar mahasiswa itu mengalami peningkatan nilai dari dulu hingga sekarang. Jadi IPK itu sekarang ekonomi itu di dunia akademiknya banyak. Lalu apa sebenarnya yang perusahaan dari mahasiswa atau dari saat ini? Dan bagaimana mahasiswa itu bisa memulai membangun skill seperti analisa terhadap ini bersyukur serta pengalaman akademik yang dekat, terutama bagi mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu fokus dari IPK atau punya keterbatasan teknologi dan akses. Itu gitu. Iya. Sebenarnya itu kan tadi ya disebutkan kalau berusaha itu butuh analytical thinking, dan itu
Perusahaan memprioritaskan sekitar 69% dalam analytical thinking tersebut. Kemudian yang kedua juga ada flexibility, itu ada 67%, dan leadership 61%, dan berpikir kreatif itu juga tinggi presentasinya. Dan dari data tersebut, soft skill yang paling dibutuhkan di Indonesia memang banyak ya, seperti contohnya tadi ada analytical thinking, kemudian ada leadership, tanggung jawab, dan juga kerjasama, serta ada juga komunikasi. Namun tidak hanya itu, hard skill juga diperlukan dalam dunia pekerjaan. Apalagi kan sekarang kita di era perkembangan zaman ya, yang dimana itu setiap orang itu harus melek teknologi untuk membantu kemajuan perusahaan juga. Dan yang kedua juga ada dibutuhkan software office suite, dan untuk industri spesifik juga, misalnya seperti data analisis, digital marketing, dan software serta engineering. Karena tadi membahas tentang apa sih di sini disebutkan bahwa AI itu bahkan sekarang AI itu juga bisa menulis skripsi, membangun data, memodifikasi. Artinya banyak skill yang selama ini tuh kita melalui akademik itu dan juga dilakukan dengan visi. Apakah benar-benar itu? Oke, sekarang kita membahas tentang inflasi nilai. Bukan, dampak kualitas SDM jangka panjang. Kita membahas dampak kualitas SDM jangka panjang. Kalau inflasi nilai itu terus terjadi dan nilai akademik itu tidak lanjut dengan mencerminkan kemampuan mahasiswa, menurut kakak apa dampak jangka panjang dan berkualitas SDM Indonesia dan masyarakat di sekitar dalam bersaing di Indonesia? Oke, kalau kita bicara tentang gimana sih kualitas SDM jangka panjangnya itu, sebenarnya ini udah ada studinya ya. Ini judulnya The ECA/Pay The Long Term Impact of Great Inflation oleh Jeffrey P. Jennings. Nah, mereka itu menemukan bahwa orang yang kayak cenderung dikasih nilai bonusnya itu dengan mudah gitu ya, mereka itu bakal lebih sedikit melanjutkan pendidikan lanjutan, karena mungkin saja ya mereka kayak merasa kemampuannya itu udah cukup dan udah cukup pintar gitu, jadi nggak usah lanjut ke pendidikan kita. Terus juga mereka bakal memperoleh skor yang lebih rendah daripada standar hidupnya gitu loh. Lalu lebih kecil kemungkinannya untuk bekerja dan juga memperoleh pendapatan yang lebih rendah di masa depan. Jadi kayak inflasi nilai itu bukan sekedar permasalahan administratif atau reputasi kampus saja, tapi kalau standar pendidikan itu terlalu rendah, maka siswa juga bisa merasa sudah cukup baik di kemampuannya. Jadi mereka kayak udah nggak mau berusaha, terus nggak mau melanjutkan pendidikan lagi gitu. Dan juga motivasi belajarnya juga bakal berkurang, kesiapan akademiknya juga, kemampuan untuk menghadapi tuntutan dunia kerja. Baik, terus karena dia itu kan butuh yang namanya plan dari awal kita sudah sebelum dan itu ada cara dari semester 1 ke semester 6 kita akan plannya gitu. Jadi kita juga bisa sebenarnya ya buat plan dari awal, dari sebelum kita bekerja. Jadi awalnya juga contohnya kalau kita bisa buat plan pada saat kita semester 1 sampai semester 2 ini kita bisa mengorientasi, jadi kita bisa mencari minat bakat kita.
Seperti kita bisa mengikuti suatu organisasi atau suatu UKM untuk mencari minat dan jati diri kita. Terus kemudian yang kedua itu di semester 3 sampai 4 itu kita mulai skill building. Nah, kita bisa mengambil satu kursus yang dimana nanti sertifikasinya itu bisa kita masukkan ke dalam portofolio untuk nanti kita dunia kerja. Kemudian pada saat semester 5 sampai 6 itu kita bisa mencari pengalaman nyata, seperti mengikuti magang. Nah, itu seperti mengikuti magang itu kan nanti kita juga bisa dimasukkan ke portofolio juga. Kita juga harus menyertakan dokumentasinya. Kemudian kita juga bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa. Kemudian yang semester 7, ya semester 7 itu mulai melakukan konsolidasi. Portofolio itu sudah diisi, sudah ditambah setidaknya 3 sampai 5 portofolio ya. Kemudian juga penting untuk mencari jaringan dan relasi tentang apa yang nanti kita minati di dalam dunia kerja itu dan apa yang akan kita cari. Kemudian di semester akhir atau di sudah nanti kita itu sudah siap, sehingga kita sudah siap untuk terjun ke dunia kerja. Dan dalam sebelum kita dunia kerja kan pasti butuh surat lamaran ya, butuh CV. Nah, di CV itu bisa diisi portofolio. CV dan portofolio itu yang emang benar-benar bisa menunjukkan siapa kita dan juga bisa menunjukkan apa yang bisa kita tawarkan untuk pekerjaan tersebut. Berasa sekarang kita sudah sampai di ujung diskusi kita hari ini. Jadi berdasarkan tadi kita bisa melihat fenomena inflasi nilai ini bukan sekedar soal IPK tinggi atau banyaknya lulusan terkenal, tetapi juga tentang bagaimana sistem pendidikan, dunia kerja, dan mahasiswa sama-sama menghadapi perubahan besar. Kita juga belajar bahwa nilai akademik kita penting, tetapi tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan seseorang. Karena pada akhirnya dunia nyata juga membutuhkan kemampuan berpikir, pengalaman, komunikasi, integritas, dan kemampuan untuk terus berkembang. Semoga diskusi kita hari ini bisa membuka depan yang baru bagi kita semua, terutama mahasiswa, agar tidak hanya fokus mengejar angka, nilai sebagai kata IPK, tetapi juga membangun kualitas diri dan kemampuan nyata untuk masa depan. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah berbagi insight dan perspektif luar biasa pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan hingga akhir. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan selama dalam diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain